Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Tijah Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, bagian nomor 2 halaman 10 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam pembahasan definisi ma'rifat, yang mana ma'rifat itu adalah kewajiban bagi setiap mukallaf. Maka itu penting kita memahami ma'rifat itu apa gitu. Karena kalau secara bahasa kita sering dengar, sering ngucapin juga mungkin, tapi pemahamannya ini yang harus kita pelajari bersama agar kita bisa ma'rifatnya. Kita baca dulu ya bareng-bareng definisinya. Idrakun jajimun bihai sulayakomu ma'ahu tarodudun muwafikun lil waqi'i nasiun andalilin. Itu ada kalimatnya yang dirubah karena dilagamin ya. Kalau yang dibaca biasa mah bisa sesuai yang ditulis di atas definisinya. Apa ma'rifat? Kalau secara garis besar, secara makna harfiah, ma'rifat itu kenal. Ma'rifat itu tahu. Secara harfiah begitu maknanya. Artinya kita mengenal Allah wajib tahu kepada Allah, berarti gitu. Tapi yang dimaksud ma'rifat secara tauhid sesuai definisi ini ya. Kemarin sudah kita bahas nomor 1. Ma'rifat nomor 1 adalah idrakun jajimun, penemuan akal yang pasti. Jadi disebut ma'rifat itu adalah penemuan akal. Yang dimaksud penemuan di sini adalah akal kita menemukan keberadaan Allah, maksudnya begitu ya. Kemarin saya umpamakan, saya analogikan, nggak mungkin seseorang berani bilang ada kalau dia belum menemukan, nggak mungkin. Pasti ketika kita berani bilang ada, berarti kita sudah bisa menemukan ya. Kalau belum menemukan nggak mungkin bilang ada, kan begitu ya. Anak bapak ada. Maka ketika kita bilang ada, ya emang kita udah nemuin anak kita ya. Emang anak kita ada, kan berarti gitu ya. Nah sekarang ketika ditanya Tuhan kita ada. Allah ada. Nah berarti kan ketika kita berani bilang ada, kita harus bisa menemukan keberadaan Allah, kan berarti begitu ya. Nggak mungkin orang belum menemukan tapi dia sudah berani bilang ada, nggak mungkin. Hanya permasalahannya wujud Allah bukan wujud hissi. Keberadaan Allah itu nggak bisa ditemukan dengan panca indera, nggak bisa dicari pakai mata, didengar pakai kuping, nggak bisa. Allah ditemukan pakai panca indera karena wujudnya bukan wujud hissi, tapi Allah mah wujudnya wujud akli disebutnya. Hanya bisa ditemukan keberadaannya oleh akal, namanya wujud akli. Jadi kita wajib inkar kalau ada orang yang bilang dia bisa ngelihat Allah, misalnya begitu ya, atau Allah itu cahaya. Kita wajib inkar. Secara akidah, secara tauhid kita wajib nolak dan tidak percaya. Karena nggak bisa siapapun menemukan Allah dengan panca indera, nggak bisa. Jadi Allah hanya bisa ditemukan oleh akal kita, karena Allah wujudnya wujud akli, bukan wujud hissi. Bagaimana cara menemukan Allah? Kemarin sudah kita bahas, dengan akal kita, dengan cara merenung, memikirkan, mentafakuri. Siapa yang dipikirkan, direnungi, ditafakurinya adalah makhluk-makhluk Allah. Semua ciptaan Allah. Gak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan, gak mungkin. Itu secara logika pasti begitu kan ya.
Yang kedua, nggak mungkin sesuatu ciptaan yang dahsyat kalau yang bikinnya tidak luar biasa. Nggak mungkin juga kan? Siapa yang bisa bikin matahari? Siapa yang bisa bikin bulan, bintang, langit? Siapa? Kan begitu. Nggak mungkin itu diciptakan oleh zat-zat yang biasa. Nggak mungkin. Karena ciptaannya aja udah luar biasa. Maka nanti dari situ akal kita menemukan tentang kebesaran, kekuasaan, kemahaan Allah, begitu. Maha Allah mah disebutnya teh. Bukan cuman kuasa tapi maha kuasa, gitu. Jadi udah di atas segala-galanya. Kemarin begitu ya. Maka sering-seringlah kita bertafakur terhadap seluruh ciptaan Allah untuk ningkatin dan menguatkan keimanan kita kepada Allah, gitu. Sering-sering. Bahkan dalam hadis dikatakan tafakur sa'atan khairum min ibadati isrina sanah. Tafakur sebentar itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan ibadah puluhan tahun. Jadi penting banget ini tafakur. Makanya wajar ya para wali mah pada naik ke gunung, para wali mah pada menyendiri dalam gua, para wali mah pasti punya tempat khusus, begitu para wali mah ya. Karena pengen ningkatin kualitas tafakurnya kepada Allah, begitu. Nabi Ibrahim dalam Quran mentafakuri bintang, mentafakuri bulan, mentafakuri matahari, sampai akhirnya semakin kuat imannya kepada Allah. Ini nggak ada lagi cara lain kecuali dengan tafakur, merenung. Pergi ke laut, renungin laut, pergi ke gunung, semua direnungi. Bahkan dirinya sendiri pun dijadikan bahan tafakuran, ditafakuri semuanya, pokoknya semuanya. Karena hanya dengan itu iman kita bisa naik, bisa kuat. Itu kemarin sudah. Kita lanjutkan nomor 2. Bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudun muwafiqun lima fil waqi. Ma'rifat nomor 2 definisinya nih. Muwafiqun lima fil waqi. Apa itu? Yang diiktikadkan harus sesuai dengan buktinya. Yang kedua itu. Apa yang kita iktikadkan, yang kita yakini tentang keberadaan Allah, kan gitu ya. Yang kita yakini, yang kita ma'rifatkan itu adalah tentang keberadaan Allah. Tapi jangan sampai salah, Allah yang kita yakini sebagai Tuhan harus sesuai dengan data, begitu maksudnya. 5 fil waqi itu, muwafiqun 5 fil waqi itu maksudnya begitu ya. Jangan sampai begini, pengakuannya udah hebat. Siapa Tuhanmu? Allah, udah hebat gitu ya. Tapi setelah dicek ternyata Allah yang ia jadikan Tuhan tidak sesuai data. Ini juga salah secara tauhid ini. Ma'rifatnya nggak benar berarti. Siapa presiden Indonesia? Prabowo. Wah, pintar. Benar ini Prabowo. Tapi pas dicek Prabowo yang mana? Nah, begitu dicek salah. Ini nggak benar kan ya? Prabowo yang orang Solo, bukan Prabowo itu mah Jokowi yang Solo mah. Nah, saya gitu ya. Prabowo mah Hambalang, Bogor. Nah, kan gitu ya. Prabowo yang mana? Yang bininya 4. Oh, salah. Prabowo mah 1G nggak punya. Nah, gitu. Allah yang mana? Allahnya yang ada di atas aras. Oh, salah. Allah mah qiyamuhu binafsihi, enggak butuh tempat, enggak butuh yang mengadakan. Allah yang mana? Allah yang bersatu dengan diri manusia yang disebut dengan insun sejati. Oh, salah. Allah mah enggak diam di diri manusia. Nah, begitu. Allah yang mana? Yang di atas. Oh, salah. Allah mah enggak di atas, enggak di bawah, enggak di mana-mana. Allah mah enggak punya jihad, enggak punya tempat Allah mah. Tapi Allah ada di mana-mana. Kan begitu. Nah, ini 5 muwafiqun 5 fil waqi itu begitu ya. Ini kalau nggak ngaji tauhid nggak bisa ini mah ya. Karena pasti salah data ketuhanan tanpa didukung oleh ilmu tauhid. Karena tauhid adalah ilmu pengenalan Tuhan. Maka penting kita ngaji tauhid, ngaji sifat 20, ngaji aqaidul iman. Ini supaya karena banyak pemahaman-pemahaman yang meleset begini banyak. Ini di bawah dikatakan seperti golongan mujasimah, seperti golongan pulasifah, seperti golongan banyak ini ntar di bawah ini ya.
Nanti di depan juga ada di penjelasan sifat wahdanian. Khawarij itu ya, orang yang menyimpang dari pemahaman akidah yang benar, namanya khawarij. Itu banyak. Dan itu bedanya tipis-tipis saja bedanya. Maka kalau nggak benar-benar banget kita mengkaji tauhid, terus tauhidnya akidah ahli sunnah wal jamaah, banyak yang salah, dan salahnya dikit doang, tipis gitu. Dalam tauhid mah kan nggak ada ampun ya, beda sama fikih. Fikih mah hilafiyah kan ya, fikih mah ya. Tapi kalau tauhid mah nggak bisa. Dia mah beda dikit, salah dikit ya udah fatal akibatnya ya. Kalau fikih mah yang satu bilang bersentuhan sama istri batal, yang satu bilang enggak. Nah, biasa di fikih mah kan begitu ya. Biasa di fikih mah. Tapi kalau akidah mah nggak bisa dia. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, dan nggak boleh ada ikhtilaf tauhid. Satu. Kak, muafikun lima fil waqi itu penting didorong oleh kajian-kajian ilmu tauhid, gitu ya. Terus halaman 11 nomor 3 yang disebut ma'rifat nasiun andalilin. Apa itu? Ma'rifat harus tumbuh dari dalil atau hukum yang dapat dimengerti. Yang ketiga, ma'rifat itu adalah apa yang sudah menjadi keyakinannya dan yang diyakini sudah sesuai datanya. Maka yang ketiga, dia harus punya dalil, punya argumen, punya hujah. Nggak boleh begini, siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Yang satu, misalnya begitu ya. Allah yang satu misalnya. Dalilnya mana Allah satu? Tahulah pokoknya Allah satu aja udahlah. Nah, berarti ini dia belum disebut ma'rifat, karena dia nggak bisa memberikan hujahnya, nggak punya dalilnya, nggak punya alasan. Kenapa Allah itu satu? Tahu pokoknya kata guru, kata ustadz satu, katanya Allah teh. Nah, ini kalau sekali lagi kalau nggak ngaji, ya kita bisa begini nanti kejadiannya. Kita iya aja sama guru kita kan gitu. Allah tuh beda dengan segala makhluknya. Dalilnya mana? Nggak tahu. Pokoknya katanya beda aja. Nah, kan begitu jadinya. Jadi penting kita mengetahui dalil untuk mendukung keabsahan makrifat kita. Maka nomor 4-nya itu di bawah ya. Apabila beriman kepada Allah tapi tidak berdasar dalil, maka disebut imannya taklid. Nah, ini ya. Jadi kalau orang iman mah iman ke Allah tapi dalil nggak tahu, itu imannya disebut taklid. Iman taklid itu ikut-ikutan doang, gitu. Iman taklid itu iman yang hanya ikut-ikutan doang. Nggak ada dalilnya, dia ikut-ikutan aja. Lalu tentang iman taklid ini memang kenapa? Dalam hal ini para ulama beda pendapat tentang masalah iman taklid ya. Ternyata para ulama tauhid beda-beda pendapat menghukumi iman taklid, maksudnya ulama beda nih. Kalau kata Imam Sanusi dan Ibnu Arabi, ma'rifat tanpa dalil tidak sah. Wah, ini keras, ini mana ekstrim ya. Repot ini mah ya. Orang beriman tapi dalilnya kagak ngerti, nggak ngaji, belum dianggap beriman katanya. Ini ekstrim ini. Ini pendapatnya Imam Sanusi dan Ibnu Arabi. Kedua, pendapat sebagian ulama tauhid, ma'rifat tanpa dalil sah, baik orang pintar maupun orang bodoh. Ini rada longgar ini mana ya. Jadi kata sebagian ulama tauhid mah nggak apa-apa katanya. Nggak tahu dalil, yang penting mah iman aja udah sama Allah katanya begitu. Nggak apa-apa katanya, sah. Kemudian ketiga, C, ini pun sebagian pendapat ulama tauhid yang dapat dipegang fatwanya, ma'rifat tanpa dalil sah. Nah, aja dulu. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, menurut ulama tauhid yang lain sah ma'rifat tanpa dalil, tapi hanya bagi orang yang bodoh, yang tidak mampu berpikir. Tapi tidak sah bagi orang yang mampu berpikir, bahkan dosa. Jadi kalau yang tadi mah mau yang pintar mau yang bodoh nggak tahu dalil udah sah aja. Pendapat yang kedua mah. Yang ketiga mah ini disortir, dia mah dibedain.
Kalau yang pinter mah nggak sah katanya. Yang bodoh mah biarin dah, emang belet misalnya gitu, biarin. Emang ngajinya nggak masuk dia mah nggak apal-apal, udah biarin katanya, itu mah sah aja udah biarin. Tapi kalau yang pinter mah, yang cerdas, nggak sah katanya, bahkan dosa katanya. Jadi tetap harus tahu dalilnya. D. Menurut sebagian ulama lagi sah dan tidak dosa asalkan taklidnya kepada Quran. Jadi yang ketiga ini, yang keempat ini longgar juga nih, asal dia taklidnya ke Quran mah nggak apa-apa katanya, udah biarin gitu. Jadi dia tahu tentang Allah, tentang Kangjeng Nabi Muhammad, tentang akidah uluhiyah, nabawiyah, samiyat, dia taunya dari Quran misalnya gitu ya. Udah katanya biarin aja dah. Yang penting dia pernah ngaji, gurunya pernah nerangin, udah katanya cukup. Nah, ini longgar juga ini ya pendapat berarti. Terakhir kelima, menurut sebagian ulama lagi, ma'rifat tanpa dalil sah dan tidak berdosa, malah haram berpikir tentang dalil apabila dalil tercampur dengan paham pula sifah. Wah, ini mah lebih ini lagi, udah katanya gitu. Ngapain sih cari-cari dalil, udah yang penting mempercaya aja sama Allah, udah gitu katanya. Bahkan memang nanti ya di tingkatan ilmu tauhid yang lain mah memang dikatakan, jadi nanti mah dibalikin gitu, ternyata orang yang beriman masih butuh dalil tuh, itu malah yang salah katanya gitu. Malah yang rendah kualitasnya katanya begitu. Yang hebat mah, yang keren mah orang beriman kepada Allah tanpa dalil. Itu katanya yang keren banget. Nanti di depan gitu jadi diputar balikin malahan gitu. Logikanya malah dibalikin. Kayak begini dah. Ada seseorang cinta sama perempuan tapi bersyarat. Demen mah demen tapi bersyarat gitu ya. Penuhi dulu syarat. Wah, banyak lah bersyarat begitu ya. Syarat berketentuan, berlakulah gitu misalnya. Dibanding dengan yang satu lagi nih, cowok. Dia demen sama ini perempuan, enggak ada syaratnya dia mah. Pokoknya udah sema. Demen aja udah pokoknya. Udah suka banget udah, enggak pakai syarat enggak apa-apa. Itu secara logika kita ya, hebatan yang ini dong, yang tanpa syarat. Dibanding dengan orang yang kebanyakan syarat lah begitu ya, banyak dalil, banyak alasan begitu. Cara logikanya kan begitu ya. Untuk mengakui Allah sebagai Tuhan kok butuh hujah, butuh dalil kan, wah, gak bagus begitu. Banyak syarat berarti kan ya, banyak tahapan, lambat lah gitu ya, lambat. Dibanding dengan orang yang pokoknya udah dia percaya aja, udah percaya aja. Kita ya kalau ngajakin orang, kalau yang banyak syarat mah ribet dah. Udah dah, lu mau ikut aja sama gua, hayu, enggak juga, udah dah kan begitu ya. Jadi memang nanti mah itu logikanya dibalik begitu ya. Logikanya dibalik. Jadi malah enggak bagus orang yang kebanyakan hujah, dalil, alasan. Nah, kemudian pahami juga dalil itu kedudukannya adalah hanya sebatas tanda atau ciri mungkin ya, dalil itu ya. Kayak begini contohnya nih. Allah ada. Ini yang gampangnya aja nih ya. Allah ada. Mana dalilnya, mana buktinya, mana hujahnya bahwa Allah itu ada? Kira-kira yang paling gampang apa dalilnya? Allah itu ada nggak? Ada. Nah begitu ya, kita yakin. Buktinya mana? Dalilnya mana? Mana alasan kamu mengatakan bahwa Allah itu ada? Kira-kira yang gampang gimana? Yang paling gampang gimana kira-kira? Ini jangan dipikirin kita ngomong sama orang Islam, jangan ini ya. Ini kalau kita lagi ngomong sama orang kampung sawah nih, misalnya gitu ya. Ini kan kalau kagak menguasai ini repot kita kan ya. Kalau sama orang kampung Raden mah nggak kepake ngomongin kayak begini ya. Orang udah iman semua kan gitu. Tapi apakah kita tidak memungkinkan bertemu dengan non muslim misalkan begitu ya, yang ingin dialek masalah ketuhanan kan begitu ya. Kan buat mereka mah nggak bisa dikasih dalil Quran, nggak bisa dikasih qul huwallahu ahad orang kampung sawah makan ya. Dia harus main logika dulu, pahamkan dulu akalnya kan begitu ya. Nah kira-kira nih buat kita lah yang termudah, kalau kita berani mengatakan Allah itu ada, argumen kita, alasan kita, dalil kita apa kira-kira?
Kata orang kampung sawat, emang Tuhan lu ada? Ada. Kan gak kelihatan kita mah ya. Dia mah gampang. Tuhan lu ada. Salib gampang kan dia mah ya. Lah kalau kita kan itu, ada emang Allah ada. Mana? Kan gitu ya. Buktinya mah, dalilnya mana? Kira-kira gimana? Yang paling mudah gimana kira-kira? Nah, itu dah yang paling gampang ya. Adanya ciptaan yang tadi kan gitu. Nggak mungkin ada sesuatu yang dibuat kalau tidak ada yang membuat, gitu aja. Memang Allah ada. Buktinya mana? Itu kamu ada. Nah kan begitu ya. Kamu tuh ciptaan Tuhan. Kan begitu ya. Secara logika kan begitu ya. Jadi berarti kita ini, makhluk ini menjadi dalil adanya kita ya. Adanya kita menjadi dalil akan adanya Allah. Kan begitu berarti itu ya. Kita ada dalil ya. Dalil tentang keberadaan Allah, kan begitu. Dalil itu hanya sebatas itu kan. Dalil itu seperti seorang laki-laki. Kenapa dia dibilang laki-laki? Dalilnya apa kira-kira? Kita ini dibilang lelaki, dalilnya apa? Bukan, itu mah ininya ya, lawannya itu ya kan, bukan. Maksudnya dalil yang menyatakan bahwa kita ini laki-laki apa? Dalilnya, tandanya, buktinya, alasannya apa? Bahwa kita ini lelaki gitu, apa coba? Adanya kumis saja ya. Gitu aja gampang ya. Kenapa dia disebut laki-laki? Karena dia punya kumis. Kalau perempuan ada yang ada kumisnya enggak? Hah? Siapa yang menyanyi dangdut? Ada itu yang menyanyi dangdut tuh yang ada kumisnya ya. Ada tapi tipis kalau perempuan dan langka. Jadi secara logika yang berkumis mah pasti laki-laki, atau yang berjenggot pasti laki-laki. Itu dalil kan ya? Dia disebut laki-laki karena ada kumis atau jenggot. Pertanyaannya, kalau itu kumis sama jenggot dikerok, apakah kelaki-lakiannya hilang? Hilang nggak? Nah itu dalil tuh begitu doang posisinya dia. Allah itu adanya Allah karena adanya makhluk. Apakah ketika makhluk itu kagak ada, Allahnya juga jadi nggak ada? Kan nggak begitu ya? Nggak ngaruh kan ya? Makhluk mau ada mau enggak, Allah tetap ada. Itu lelaki mau ada kumisnya mau nggak ada kumisnya, dia tetap laki. Kan begitu. Itu posisi dalilnya begitu maksudnya. Nah kemudian dalil itu secara global ada dua. Ada nakli, ada akli. Kalau nakli dalil Quran, kalau akli dalil akal, logika. Dalil akli juga dibagi lagi dua. Ada tafsili, ada ijmali. Kalau ijmali mah dalil-dalil yang gampang, kalau tafsili mah yang rumit dah, yang dalam begitu ya. Itu nanti bicara dalil banyak lagi gitu ya, banyak lagi kajiannya. Tapi untuk sementara ini segitu dulu aja kita pahaminya, bahwa dalam ma'rifat dituntut kita berkewajiban memahami tentang dalil. Dan beda ya Pak ya, jamaah ya, beda. Orang yang beriman dengan dalil dengan orang yang beriman tanpa dalil beda. Nanti rasanya juga beda gitu ya. Tapi nanti yang saya tadi omongin itu kajian selanjutnya, bahwa ketika orang yang harus beriman kepada Allah butuh dalil, sebetulnya kurang bagus. Itu kajian lain ya, nanti itu mah ya. Tapi untuk sekarang mah tetap setiap kita yang memang mampu otak kita untuk mengkaji dalil, wajib kita mengkaji dalil. Karena jangan sampai iman kita hanya ikut-ikutan atau disebutnya iman taklid. Bahaya iman taklid mah ya. Gak punya prinsip iman taklid mah. Kenapa iman? Ya bapak saya iman, ibu saya iman, emang keluarga saya iman, tetangga semua iman, jadi iman. Berarti kalau kamu lahir di Bali kan gitu ya, bisa jadi Hindu kamu atau Buddha kan gitu ya. Dan memang itu kita pisan begitu tuh ya. Kita tuh jangan pede jadi orang beriman sekarang teh. Kebetulan aja kita lahirnya di kampung Raden, keluarganya iman semua. Coba kalau kita lahirnya di Bali belum tentu juga, atau di kampung sawah juga kan gitu ya. Jadi iman kita baru sebatas gitu doang, kebetulan iman kita mah kebetulan. Tapi nggak apa-apa, awalnya kebetulan, dengan ngaji begini dipupuk, diperkuat, diperdalam, dipertajam, supaya yang tadi kebetulan menjadi betul-betul iman kita, prinsip kita yang sudah tak digoyahkan lagi. Tapi kalau nggak dipupuk begini, tidak menutup kemungkinan ada goyahnya, ada goyangnya gitu ya. Itu maka pentingnya kita mengkaji ilmu tauhid untuk memperdalam tentang
salah satunya masalah dalil tentang ketuhanan ini. Sampai di situ aja para jamaah. Insya Allah nanti kita lanjutkan ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Amin.